Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Abraham Sugio dalam renungan pagi Word of Wisdom. Apa kabar Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Saya berdoa keadaan saudara semuanya ada dalam kasih Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Kalau toh ada masalah hari ini sedang kita hadapi, sedang terjadi, sedang menimpa kita, bahkan mungkin masalah yang tidak pernah kita duga itu terjadi, tetapi hari-hari ini ada di hadapan kita, saya mau katakan miliki iman yang tetap teguh di dalam Tuhan, sebab iman kita kepada Tuhan tidak akan pernah menuai kekecewaan. Iman kita kepada Tuhan tidak mungkin menuai kegagalan. Tetapi ketika iman kita bawa kepada Tuhan Yesus Kristus, percayalah Dia yang kita imani adalah Allah yang tidak pernah berdusta, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, bahkan Allah yang senantiasa setia bagi anak-anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak kita melihat kejadian-kejadian yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu orang mulai kehilangan kepercayaan. Yang menjadi masalah pokok utama adalah ketika seseorang lagi tidak punya kepercayaan kepada Tuhan, alias imannya mulai tereliminir, imannya terdegradasi sedemikian rupa sehingga seolah-olah Tuhan jauh dari dia, Tuhan tidak sanggup menolong, bahkan seolah-olah masalah yang sedemikian rupa menghimpit itu meruntuhkan sendi-sendi iman yang ada. Sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan setiap kita, termasuk mengingatkan diri sendiri, ayo di tahun 2024 ini tidak ada alasan buat kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tidak ada alasan buat kita mengeliminir iman kita. Tetapi justru di tahun 2024 ini kita bangun iman kita lebih dan lebih lagi di hadapan Tuhan. Bahkan melalui kita sebagai suratan yang terbuka, orang boleh melihat Yesus hidup atas hidup kita dan imannya boleh terbangun secara luar biasa. Satu renungan saya sampaikan dalam Word of Wisdom pagi ini buat Bapak Ibu saudara sekalian sebagai bekal kita. Dan kita percaya bahwa firman yang kita pelajari, firman yang kita dengar, firman yang kita imani, itu akan hidup atas kehidupan orang-orang percaya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman, wah ini penting. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi bagaimana mungkin kita percaya kepada Allah kalau kita tidak punya iman kepada Allah itu? Olehnya Ibrani sekali lagi saya bacakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hari ini apa situasi yang sedang Bapak Ibu hadapi? Hari ini apa keadaan yang membuat kita terkadang sulit untuk melangkah? Yuk saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita cari lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Kita lebih bergairah lagi di dalam Tuhan. Kita terus bangun iman percaya kita di hadapan Tuhan. Sebab Alkitab tadi mengatakan, Tuhan akan memberikan upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Masalah boleh ada, pergumulan boleh tiba, air mata boleh jatuh, tapi dengar baik, jangan pernah kehilangan iman. Sebab iman itu adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita percayai di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sepanjang hari ini ada perlindungan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan janjikan buat saudara. Mari kita berdoa, kita mintakan Tuhan supaya Tuhan memegang tangan kita dengan tangan kanannya dan membawanya kepada kemenangan. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat Ibrani yang telah mengingatkan kami supaya kami lebih sungguh-sungguh mencari Engkau. Ada reward,
Ada hadiah, ada upah yang Kau sediakan atas kami. Bangun iman kami Tuhan, supaya kami semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Sepanjang hari ini kami ada dalam kasih-Mu, esok lusa kami dalam perlindungan-Mu, bahkan dalam seterusnya iman pengharapan kami kepada Tuhan akan membuahkan hasil yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.